Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Naya. Hari itu, hujan uang logam menghantam wajah suamiku. Sepupuku sendiri yang melemparnya, mencaci maki pria yang baru saja menikahiku dengan sebutan sampah tak berguna. Suamiku, seorang pemulung lusuh yang selama ini dihina oleh seluruh keluargaku. Hanya dia memungut koin-koin itu dengan tangan kasarnya yang bergetar. Air mataku tumpah. Hatiku hancur lebur melihat laki-laki paling tulus dalam hidupku diinjak-injak harga dirinya di hari pernikahan kami. Namun, mereka semua tidak tahu. Pria berbaju compang-camping yang sedang mereka tertawakan itu, sebentar lagi akan membungkam kesombongan mereka dengan kenyataan yang sangat mengerikan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Udara kota Kediri siang itu terasa begitu menyengat. Seakan matahari sengaja menurunkan jaraknya hanya beberapa jengkal dari ubun-ubun manusia. Angin yang berhembus dari arah Sungai Brantas sama sekali tidak membawa kesejukan. Angin itu melainkan hanya menyapu debu jalanan yang kemudian menempel erat di seragam kerjaku yang sudah mulai pudar warnanya. Kehidupanku tidak pernah semudah cerita dongeng. Sejak kedua orang tuaku meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan bus malam bertahun-tahun yang lalu, duniaku seolah runtuh tak bersisa. Aku terpaksa menumpang hidup di rumah bibiku. Sebuah rumah megah bergaya Mediterania di kawasan perumahan elit kota Kediri yang sayangnya tidak pernah terasa seperti rumah bagiku. Di dalam dinding-dinding marmer yang dingin itu, aku lebih pantas disebut sebagai pembantu tak bergaji daripada anggota keluarga. Bibiku memang memberiku tempat bernaung dari panas dan hujan. Ia juga memberiku makanan sisa dari meja makan mereka. Namun putrinya, sepupuku yang bernama Siska, memastikan bahwa setiap detik yang aku habiskan di rumah itu penuh dengan penderitaan batin yang tiada akhir. Siska adalah gambaran sempurna dari seseorang yang memiliki segalanya di dunia ini, namun tidak memiliki empati sekecil debu pun di dalam hatinya. Ia sangat cantik. Tubuhnya selalu dibalut dengan pakaian bermerek yang harganya bisa untuk memberiku makan selama 1 tahun penuh. Namun lisannya sangat tajam. Lebih tajam dari sembilu yang menyayat kulit. Setiap pagi, sebelum aku berangkat kerja, Siska selalu menemukan cara untuk menjatuhkan harga diriku. Ia sering menatapku dari atas sampai bawah dengan pandangan jijik. Ia selalu mengingatkan bahwa diriku hanyalah beban keluarga. Kata-katanya selalu terngiang di telingaku. Menusuk-nusuk jantungku setiap kali aku mencoba untuk bangkit. Demi kewarasan hatiku, aku memilih untuk mencari pekerjaan sekecil apapun di luar sana. Aku bertekad, demi Allah, suatu hari nanti aku akan keluar dari neraka berkedok rumah mewah itu dan membangun hidupku sendiri. Berbekal ijazah sekolah menengah atas, aku akhirnya diterima bekerja sebagai tenaga administrasi merangkap petugas kebersihan. Tempat kerjaku adalah sebuah klinik kesehatan kecil yang letaknya agak menjorok ke dalam gang. Posisinya tidak begitu jauh dari keajaiban arsitektur kota kami, Simpang 5 Gumul. Gajiku sangat kecil. Uang itu hanya cukup untuk membayar ongkos angkutan umum setiap hari dan sesekali membeli sebungkus nasi rames di warung pinggir jalan. Namun aku sangat bersyukur. Alhamdulillah, setidaknya di klinik yang sederhana itu aku dihargai selayaknya manusia normal. Dokter kepala yang sudah tua dan beberapa perawat di sana memperlakukanku dengan sangat ramah. Setiap hari jadwalku selalu sama. Aku datang paling pagi. Aku menyapu lantai klinik hingga bersih, mengepelnya dengan cairan karbol wangi, merapikan meja pendaftaran, menyusun kartu pasien, dan membantu memanggil nomor antrean saat pasien mulai berdatangan. Pekerjaan fisik yang sangat melelahkan punggung dan kakiku. Tetapi itu adalah satu-satunya pelarian yang kumiliki dari tatapan merendahkan Siska di rumah. Di klinik ini, aku bisa bernapas lega tanpa harus merasa diawasi oleh tatapan sinis. Hingga pada suatu siang yang sangat terik di hari Selasa. Takdir sepertinya mulai merajut kisahnya yang penuh misteri untukku. Waktu istirahat siang baru saja dimulai. Pasien sedang sepi. Aku melangkah keluar klinik, mencari udara segar sekaligus mencari tempat untuk makan siang.
Aku duduk di bangku kayu panjang yang terletak di bawah bayangan pohon beringin tua yang rimbun di seberang klinik. Aku membuka bekal makan siangku perlahan. Isinya sangat sederhana. Hanya seporsi nasi putih yang mulai dingin dan sepotong tempe goreng sisa makan malam semalam yang kusembunyikan agar tidak dibuang oleh pembantu bibiku. Di saat aku sedang mengunyah makananku dalam diam, merenungi nasibku yang rasanya tidak pernah beranjak membaik, mataku tiba-tiba tertuju pada sosok seorang pria. Pria itu sedang berjalan tertatih-tatih menarik sebuah gerobak kayu reot yang bannya tampak sudah sangat aus. Penampilannya sungguh sangat memprihatinkan. Ia mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru kelabu. Warnanya sudah pudar menjadi keabu-abuan karena terlalu sering dicuci dan terpapar sinar matahari secara langsung setiap hari. Bagian pundaknya robek seukuran 3 jari. Celana kain yang ia kenakan dipenuhi jahitan tambalan di bagian lutut. Ia memakai topi caping bambu khas petani yang ujung-ujungnya sudah usang dan terkelupas untuk menutupi wajahnya dari sengatan matahari Kediri. Dia adalah seorang pemulung sampah jalanan. Aku terus memperhatikannya dari kejauhan. Pria itu menghentikan langkah beratnya di dekat tempat sampah beton berukuran besar yang berada di sudut jalan masuk gang klinik. Dengan menggunakan sebatang besi panjang yang ujungnya melengkung, ia mulai mengais-ngais tumpukan sampah basah yang mengeluarkan bau sangat menyengat. Ia mencari botol plastik kosong, potongan kardus bekas, kaleng minuman, dan apa saja yang sekiranya bisa ditukar dengan beberapa lembar uang ribuan di pengepul rongsokan. Awalnya, aku hanya melihatnya dengan perasaan iba yang biasa. Pemandangan kaum marginal seperti ini sering kujumpai di sudut kota manapun. Namun, semakin lama aku menatapnya, ada sesuatu yang terasa sangat berbeda dari gerak-geriknya. Ia sama sekali tidak terlihat kasar, beringas, atau terburu-buru seperti kebanyakan orang jalanan yang saling berebut rezeki sisa. Gerakannya sangat tenang, sangat tertata rapi. Entah mengapa, ada semacam martabat dan kehormatan dalam cara ia memungut botol-botol kotor itu. Ia tidak membuang sampah yang tidak ia butuhkan berserakan di jalan. Ia mengembalikannya ke dalam bak sampah dengan rapi. Tiba-tiba, perhatianku teralihkan oleh suara lirih dari arah selokan. Seekor anak kucing jalanan yang kondisinya sangat mengenaskan berjalan pincang mendekati pria itu. Kucing itu sangat kurus kering hingga tulang rusuknya terlihat jelas. Bulunya rontok parah akibat penyakit kulit, dan salah satu kaki belakangnya tampak berdarah karena luka terbuka. Kucing malang itu mengeong sangat lemah. Ia menggesekkan tubuh mungilnya yang gemetar ke sepatu bot karet milik si pemulung. Sepatu bot yang ujungnya bahkan sudah berlubang memperlihatkan jari kakinya. Aku otomatis menghentikan kunyahanku. Nafasku tertahan. Biasanya, orang yang sedang kelelahan, kepanasan, dan lapar akan merasa terganggu. Mereka akan menendang atau mengusir hewan liar menjijikan yang berani mendekat. Tetapi pria berbaju lusuh itu justru melakukan hal yang membuat hatiku bergetar hebat. Ia menghentikan pekerjaannya seketika. Ia meletakkan besi pengaitnya perlahan di tepi gerobak, seolah takut mengagetkan kucing itu. Lalu, ia berjongkok dengan sangat tenang. Ia menjangkau sebuah kantong plastik resek hitam berukuran kecil yang sedari tadi terikat kuat di gagang gerobak kayunya. Dari dalam kresek hitam itu, ia mengeluarkan sebungkus plastik transparan berisi roti tawar. Roti itu terlihat sedikit pipih. Sepertinya itu adalah jatah makan siangnya hari ini. Satu-satunya hal yang bisa mengganjal perutnya yang pasti sama laparnya dengan kucing itu. Demi Allah, aku melihat dengan kedua mata kepalaku sendiri. Pria berpenampilan sangat lusuh itu membuka bungkus plastik tersebut. Ia mengambil satu lembar roti tawar, membelahnya menjadi potongan-potongan yang sangat kecil menggunakan jari-jarinya yang kotor. Lalu, dengan sebuah kelembutan yang tidak masuk akal, ia menyuapkan potongan roti itu ke mulut anak kucing yang kelaparan itu. Ia membiarkan kucing itu makan dari telapak tangannya. Tangan kirinya mengelus-ngelus kepala kucing kotor itu perlahan. Sentuhannya terlihat begitu penuh kasih sayang, seolah-olah ia sedang membelai hewan peliharaan mahal. Setelah kucing malang itu menghabiskan roti tersebut, pria itu mengeluarkan sebotol air mineral bekas yang isinya tinggal separuh. Ia tidak meminumnya. Ia menuangkan sedikit air itu ke cekungan telapak tangannya yang kapalan, lalu membiarkan kucing kecil itu menjilat air dari tangannya hingga dahaganya hilang.
Ia merelakan makan siang dan sisa air minumnya untuk seekor hewan jalanan yang sakit. Padahal dari raut wajahnya yang tertutup caping, ia sendiri terlihat sangat kelelahan, berkeringat deras, dan pasti kehausan di bawah terik matahari siang bolong. Dada ini rasanya sesak sekali melihat pemandangan di depanku. Air mata tanpa sadar mulai menggenang di pelupuk mataku. Pandanganku sedikit kabur. Pikiranku langsung membandingkan kejadian ini dengan kehidupanku di rumah bibiku. Di saat aku setiap hari harus menerima hinaan dari Siska. Seorang wanita berpendidikan yang memiliki segalanya. Memiliki makanan berlimpah, harta menumpuk. Namun jangankan berbagi, menatapku dengan sopan pun ia tak mau. Sementara di seberang jalan sana, ada seorang pemulung sampah yang miskin harta, yang bahkan untuk makan siang pun ia kesulitan. Namun rela menahan rasa laparnya sendiri demi menyambung nyawa makhluk yang lebih lemah darinya. Hatiku tergerak dengan hebat oleh dorongan empati yang tidak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Tanpa berpikir panjang lagi, aku segera membungkus kembali sisa tempe gorengku yang belum sempat kuhabiskan. Aku merogoh saku seragam kerjaku dalam-dalam. Jari-jariku menemukan selembar uang Rp5.000 yang sudah lecek. Uang itu sebenarnya adalah sisa ongkosku untuk pulang nanti sore. Aku tidak peduli. Aku berlari kecil menyeberangi jalan, menuju sebuah warung tenda pecel lele yang baru saja buka di dekat persimpangan. Aku membeli sebungkus nasi rames dengan lauk telur dadar hangat dan sebotol air mineral dingin dari kulkas. Dengan bungkusan plastik di tanganku, aku melangkah perlahan mendekati pria pemulung itu. Jantungku berdebar aneh. Ada perasaan gugup yang menjalar di dadaku. Saat aku berdiri tepat di belakang punggungnya, bau keringat tajam bercampur aroma sampah basah memang sangat menyengat indera penciumanku. Tetapi hal itu sama sekali tidak menyurutkan niat baikku. Aku berdiri diam sejenak, mengumpulkan keberanian. Aku berdeham pelan, sangat pelan agar tidak mengejutkannya yang sedang bersiap menarik gerobaknya kembali. Pria itu menghentikan gerakannya. Ia perlahan melepaskan pegangannya dari gerobak, lalu membalikan badannya dan menoleh ke arahku. Saat itulah aku melihat wajahnya secara utuh untuk pertama kalinya dari jarak yang sangat dekat. Kulit wajahnya gelap, terbakar matahari Kediri yang tak kenal ampun. Rahangnya sangat tegas, membentuk garis yang kokoh. Ada lapisan debu hitam yang menutupi dahi dan sebagian pipinya. Namun, yang membuatku benar-benar terpaku dan kehilangan kata-kata adalah sepasang matanya. Matanya begitu tajam, begitu dalam. Mata itu memancarkan sebuah ketenangan yang sangat luar biasa. Tidak ada raut keputusasaan. Tidak ada tatapan memelas minta dikasihani seperti yang sering kulihat pada orang jalanan lainnya. Melainkan, ada sebuah sorot mata dari seseorang yang menyimpan ribuan rahasia besar di balik keheningan sikapnya. Sorot matanya teguh, berwibawa, seolah ia bisa melihat menembus jiwaku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku menyodorkan bungkusan nasi rames dan botol air mineral dingin itu ke arah perutnya. Aku menelan ludah, mencoba mencari suara di tenggorokanku yang tiba-tiba mengering. Aku berkata dengan suara pelan bahwa makanan ini kuberikan untuknya. Pria itu tidak langsung merespon. Ia menatap bungkusan plastik putih di tanganku, lalu perlahan mengalihkan pandangannya menatap wajahku cukup lama. Ia sama sekali tidak langsung menerimanya seperti orang yang kelaparan dan serakah. Ia justru melangkah mundur satu langkah, seolah-olah ia dengan sengaja menjaga jarak agar pakaian dan tubuhnya yang kotor penuh kuman tidak mengenai seragam kerjaku yang bersih. Ia perlahan menundukkan sedikit kepalanya dengan sikap yang sangat menghargai. Lalu, sebuah suara keluar dari bibirnya yang kering. Suara bariton yang berat, sangat jernih, dan diucapkan dengan artikulasi kata yang luar biasa rapi. Ia mengucapkan terima kasih kepadaku. Susunan kalimatnya sangat baku dan teramat sopan. Bukan seperti bahasa jalanan atau dialek kasar yang biasa kudengar dari para pekerja kasar di pasar. Ia memanggilku dengan sebutan sopan, dan mengatakan bahwa kamu tidak perlu repot-repot menghabiskan uangmu untuk melakukan hal ini kepadanya. Ia mengatakan bahwa rezekinya untuk hari ini sudah cukup dari Allah, meski hanya berupa sepotong roti yang sudah ia bagi. Aku tertegun. Cara dia berbicara, cara dia memandangku dengan penuh rasa hormat, sama sekali tidak mencerminkan penampilannya yang compang-camping dan bau sampah.
Ada sebuah wibawa kaum bangsawan yang entah bagaimana terasa tersembunyi di balik baju lusuhnya itu. Aku mendesaknya dengan halus. Aku memaksanya untuk menerima makanan itu. Aku terpaksa berbohong kecil, beralasan bahwa aku sudah sangat kenyang dan makanan itu pasti akan basi dan terbuang sia-sia jika tidak segera dimakan siang ini juga. Akhirnya, setelah melihat tatapan memohon dari mataku, dengan gerakan yang sangat pelan dan hati-hati, tangan kasarnya yang dipenuhi kapalan tebal terulur menerima bungkusan dariku. Jari-jari kami tidak sengaja bersentuhan sesaat. Sangat singkat. Namun di detik itu, aku bisa merasakan langsung betapa kasar, keras, dan panasnya telapak tangan itu. Sebuah bukti nyata dari kerja fisik yang sangat berat yang ia jalani setiap hari. Ia memegang bungkusan itu, lalu kembali menatap tepat ke dalam manik mataku. Kali ini, ia memberikan sebuah senyuman tipis. Senyuman yang entah mengapa, membuat desiran aneh menjalar di dadaku, membuat nafasku sedikit tertahan. Ia memperkenalkan dirinya dengan suara yang tenang. Namanya Raka. Hanya Raka. Tanpa menyebutkan nama belakang, tanpa embel-embel marga, tanpa penjelasan dari daerah mana asalnya atau di mana ia tinggal. Setelah mengucapkan terima kasih yang tulus sekali lagi sambil menundukkan kepala, Raka berbalik. Ia kembali memegang gagang gerobak kayunya yang berat. Ia mulai menarik gerobak itu, berjalan tertatih-tatih menjauhiku, menembus panasnya aspal di bawah terik matahari kota Kediri yang menyengat. Aku dibiarkan berdiri mematung sendirian di pinggir jalan trotoar itu. Mataku tak bisa lepas mengikuti punggung tegapnya yang semakin menjauh dan akhirnya menghilang di belokan jalan. Kepalaku tiba-tiba dipenuhi oleh ribuan pertanyaan yang berdengung-dengung. Siapa sebenarnya pria bernama Raka ini? Mengapa tatapannya terasa begitu familiar di relung hatiku, namun sekaligus memancarkan aura yang sangat misterius dan tak tersentuh? Mengapa bahasa dan sikapnya begitu elegan untuk ukuran seorang pemulung sampah? Pertemuan singkat itu nyatanya telah mengukir sebuah tanda tanya besar di benakku, membuatku terus memikirkannya bahkan saat malam tiba. Sebuah pertemuan awal yang perlahan-lahan akan menarikku ke dalam sebuah pusaran takdir yang akan mengubah seluruh jalan hidupku. Sejak pertemuan pertama di bawah rimbunnya pohon beringin itu, hari-hariku tidak pernah lagi terasa sama. Setiap kali jam istirahat siang tiba, mataku selalu tanpa sadar mencari-cari sosoknya. Dan entah bagaimana, seolah semesta sengaja mempertemukan kami, Raka selalu melintas di jalan yang sama. Awalnya kami hanya saling mengangguk canggung. Namun perlahan-lahan, anggukan itu berubah menjadi sapaan singkat, lalu berkembang menjadi percakapan-percakapan kecil yang mengalir begitu saja. Aku mulai sering menyisihkan sebagian bekal makan siangku, atau sengaja membeli 2 porsi makanan dari warung pecel lele di ujung jalan, hanya agar kami bisa duduk dan makan bersama di bangku kayu seberang klinik. Di sanalah, di tengah hiruk-pikuk debu jalanan kota Kediri, aku menemukan sebuah kenyamanan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Semakin sering aku berbicara dengannya, semakin aku menyadari betapa luar biasanya pria pemulung ini. Raka bukanlah orang sembarangan. Meskipun pakaiannya selalu dipenuhi noda dan tangannya kasar oleh debu jalanan, cara berpikirnya sangat luas. Ia sering menceritakan tentang makna kehidupan, tentang kesabaran, dan tentang bagaimana manusia harus tetap menjaga martabatnya di saat dunia menginjak-injak harga dirinya. Kosakata yang ia gunakan sangat indah dan tertata. Tidak jarang ia mengutip pepatah-pepatah lama atau berbicara tentang sejarah dengan pemahaman yang sangat mendalam. Aku seringkali tertegun, menatap wajahnya yang tertutup bayangan topi caping bambu, bertanya-tanya dalam hati, luka kehidupan macam apa yang telah menjerumuskan pria secerdas ini ke jalanan berdebu. Namun, aku tidak pernah berani bertanya tentang masa lalunya. Aku menghargai batas yang ia buat. Bagiku, Raka saat ini adalah malaikat pelindung tanpa sayap yang dikirimkan Allah untuk menjaga kewarasanku. Setiap kali aku pulang ke rumah bibiku dan menerima caci maki dari Siska, aku selalu mengingat kata-kata tenang Raka. Raka mengajarkanku bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan dari pakaian bermerek atau rumah mewah, melainkan dari seberapa tulus hatinya. Kata-kata itulah yang membuatku mampu bertahan melewati malam-malam yang penuh dengan tangisan tertahan di kamar sempit pembantu yang kutempati. Bulan demi bulan berganti.
Kedekatan kami perlahan menumbuhkan sebuah perasaan yang sangat kuat di dalam dadaku. Raka adalah satu-satunya manusia di dunia ini yang menatapku dengan penuh penghargaan. Ia tidak pernah melihatku sebagai anak yatim piatu yang menumpang hidup. Ia melihatku sebagai Naya, seorang wanita yang pantas untuk dihormati. Puncak dari semua perasaan itu terjadi pada suatu sore yang mendung, di pinggiran sungai Brantas. Air sungai mengalir deras, membawa ketenangan yang aneh. Sore itu, setelah selesai memulung, Raka mengajakku duduk di undakan semen pinggir sungai. Ia memandang lurus ke arah aliran air sungai yang keruh, lalu perlahan menoleh menatap mataku. Sorot matanya begitu dalam, namun menyiratkan sebuah keraguan yang menyiksa. Dengan suara baritonnya yang berat dan sedikit bergetar, Raka akhirnya mengucapkan kalimat yang membuat aliran darahku seolah berhenti seketika. Ia berkata bahwa ia tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Ia tidak punya istana untuk tempatku berteduh, tidak punya harta untuk membahagiakanmu, dan statusnya hanyalah seorang pemulung sampah yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Namun, ia berjanji demi Allah, jika aku bersedia menjadi istrinya, ia akan menjadikan tubuhnya sebagai tameng untuk melindungiku dari segala rasa sakit. Ia akan bekerja hingga tulang-tulangnya remuk untuk memastikan aku tidak kelaparan. Dan ia akan memastikan tidak ada satu orang pun yang boleh menyakitiku lagi. Air mata jatuh berderai membasahi pipiku. Aku menangis bukan karena sedih, melainkan karena bahagia yang luar biasa. Di saat Siska dan bibiku selalu mengatakan bahwa aku tidak berharga dan tidak akan ada laki-laki yang mau menikahi gadis miskin sepertiku, Raka justru menawarkan seluruh jiwa dan raganya untuk menjagaku. Tanpa ragu sedikit pun, aku menganggukkan kepala. Aku menjawab bahwa aku tidak butuh istana yang megah, karena selama ini aku tinggal di rumah yang mewah namun rasanya seperti di dalam neraka. Aku hanya butuh kedamaian. Aku menerima lamaran sederhana itu dengan hati yang sangat mantap. Alhamdulillah, batinku bersorak penuh rasa syukur. Malam harinya, dengan sisa-sisa keberanian yang kumiliki, aku mengumpulkan bibiku dan Siska di ruang keluarga. Ruangan berlantai marmer dingin itu menjadi saksi bisu keberanianku yang pertama sekaligus yang terakhir di rumah itu. Aku menyampaikan niatku untuk menikah dan memohon restu mereka untuk keluar dari rumah tersebut. Pada awalnya, bibiku hanya terdiam dengan raut wajah meremehkan. Namun, ketika Siska bertanya siapa pria malang yang mau memungutku, dan aku menjawab bahwa calon suamiku adalah Raka, seorang pria yang bekerja sebagai pemulung barang bekas, tawa Siska meledak seketika. Tawa itu melengking tinggi, memantul di dinding-dinding rumah mewah itu, terdengar sangat menyayat hati. Siska memegang perutnya seolah-olah ia baru saja mendengar lelucon paling lucu abad ini. Ia berjalan mendekatiku, menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan penuh rasa jijik. Siska melontarkan kata-kata yang tidak akan pernah bisa kuhapus dari ingatanku seumur hidup. Ia berkata, "Pantas saja kamu mau dengannya. Dasar yatim piatu miskin tidak tahu diri. Kalian berdua memang pasangan yang sangat serasi. Sama-sama sampah kotor yang memungut sisa-sisa dari orang lain." Siska bahkan menyuruh pembantu rumah untuk segera membuang semua barang-barangku keluar pintu malam itu juga. Bibiku tidak mencegahnya sama sekali. Ia hanya berkata dingin bahwa ia sudah lelah memberiku makan dan menyuruhku pergi dari rumahnya tanpa membawa satu peser pun uang dari keluarga itu. Malam itu, dengan hanya membawa sebuah koper kecil berisi pakaian lusuh, aku meninggalkan rumah yang penuh penderitaan itu. Aku menangis di sepanjang jalanan kota Kediri yang sepi, menembus dinginnya malam, menuju sebuah rumah kos kecil berukuran 2x3 meter yang baru saja disewa oleh Raka menggunakan seluruh uang tabungan hasil memulungnya selama berbulan-bulan. Hari pernikahan kami akhirnya tiba. Kami melangsungkan pernikahan dengan sangat amat sederhana di kantor urusan agama setempat. Tidak ada pesta, tidak ada dekorasi bunga yang wangi, tidak ada catering mewah, dan tentu saja tidak ada keluarga yang mendampingiku. Aku hanya mengenakan sebuah gamis putih polos yang kujahit sendiri dari kain murah yang kubeli di pasar tradisional. Raka mengenakan kemeja putih berlengan panjang yang sudah sedikit menguning di bagian kerahnya. Sebuah kemeja pinjaman dari penjaga kos tempat kami tinggal. Meskipun begitu, saat Raka menjabat tangan penghulu dan mengucapkan akad nikah dengan suaranya yang lantang dan tegas, hatiku terasa sangat penuh.
Aku menangis haru. Alhamdulillah, aku telah sah menjadi istrinya. Namun, awan hitam sepertinya belum mau beranjak dari langit kehidupanku. Tepat ketika kami baru saja melangkah keluar dari halaman kantor tersebut, senyum di bibirku langsung lenyap. Sebuah mobil sedan mewah berwarna merah mengkilap tiba-tiba berhenti dengan suara decitan ban yang kasar tepat di depan kami. Debu jalanan beterbangan mengenai ujung gamis putihku. Pintu mobil terbuka, dan dari dalamnya turunlah Siska. Ia mengenakan kacamata hitam mahal dan gaun pesta yang sangat mencolok, seolah-olah ia memang berniat untuk menjadikan hari pernikahanku sebagai panggung sandiwaranya. Siska berjalan melenggak-lenggok menghampiri kami yang masih berdiri mematung. Beberapa orang yang berlalu lalang di sekitar mulai berhenti dan menatap kami dengan penuh rasa penasaran. Siska melepas kacamata hitamnya. Ia menatap Raka dengan tatapan yang sangat merendahkan, lalu beralih menatapku sambil mendecakkan lidah. Suaranya sengaja dikeraskan agar semua orang di sekitar situ bisa mendengar dengan jelas. Siska berteriak lantang, mengatakan bahwa ia datang hanya untuk melihat seberapa menyedihkan pernikahan sepupunya yang tidak tahu diuntung ini. Tangannya merogoh ke dalam tas mewahnya, lalu mengeluarkan sebuah kantong plastik bening berukuran sedang. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, Siska mengayunkan tangannya dengan keras dan melemparkan isi kantong plastik itu tepat ke arah wajah dan tubuh suamiku. Koin-koin uang recehan 100 dan 200 rupiah berhamburan menghantam dada, bahu, dan wajah Raka. Suara gemerincing logam yang berjatuhan dan membentur aspal jalanan terdengar sangat menyakitkan telingaku. Koin-koin itu berserakan di sekitar kaki kami. Aku menjerit tertahan. Refleks memeluk lengan Raka untuk melindunginya. Siska tertawa sinis dan berteriak, "Ambil itu, dasar gembel kotor. Itu adalah hadiah pernikahan dariku. Kumpulkan uang receh itu untuk modal kalian memulung sampah besok pagi. Karena hanya itu keahlian yang kalian miliki di dunia ini." Hatiku hancur lebur hingga berkeping-keping. Darahku mendidih. Air mataku tumpah tak tertahankan. Aku ingin sekali maju dan menampar wajah sombong Siska. Aku ingin berteriak di depan wajahnya bahwa ia adalah manusia tak berhati. Namun, sebelum aku sempat melangkah, tangan kasar Raka menggenggam erat pergelangan tanganku. Genggamannya sangat kuat, menahanku untuk tidak membalas. Aku menoleh ke arah Raka sambil menangis tersedu-sedu. Raka sama sekali tidak membalas makian itu. Wajahnya sangat tenang, namun rahangnya mengeras. Sorot matanya yang biasanya teduh kini berubah menjadi tajam, menatap lurus ke arah Siska dalam keheningan yang sangat mencekam. Raka perlahan melepaskan genggaman tangannya dari tanganku. Ia menunduk, lalu menekuk lututnya di atas aspal yang panas. Dengan sabar dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria yang baru saja sah menjadi suamiku itu mulai memungut satu persatu koin uang receh yang berserakan di tanah akibat lemparan sepupuku. Siska mendengus jijik, memutar bola matanya, lalu kembali masuk ke dalam mobil mewahnya dan melaju pergi meninggalkan kepulan asap tebal. Orang-orang di sekitar hanya bisa berbisik-bisik, menatap kami dengan tatapan iba bercampur kasihan. Aku jatuh terduduk di sebelah Raka. Aku memeluk tubuhnya dari samping, menangis sejadi-jadinya di bahunya yang bidang. Aku meminta maaf kepadanya berulang kali. Aku menangis karena merasa diriku adalah pembawa sial yang membuat pria sebaik Raka harus menanggung penghinaan sekejam ini di hari pernikahannya sendiri. Namun, Raka menghentikan kegiatannya mengumpulkan koin. Ia menyingkirkan rambut yang menutupi wajahku yang basah oleh air mata. Tangan kasarnya mengusap pipiku dengan sangat lembut. Ia menatap lekat ke dalam mataku yang sembab. Di tengah isak tangisku yang menyayat hati, Raka mendekatkan bibirnya ke telingaku. Dengan suara yang sangat pelan, sangat tenang, namun memiliki ketegasan yang membuat bulu kuduku merinding, Raka berbisik, "Sayangku, jangan menangis untuk orang-orang seperti mereka. Simpan air matamu. Aku berjanji atas nama Allah, air matamu yang jatuh membasahi tanah hari ini, kelak akan menjadi permata yang paling menyilaukan di masa depan. Biarkan mereka tertawa hari ini, karena kelak, mereka akan berlutut memohon ampun pada bayanganmu sendiri." Kehidupan setelah pernikahan kami jalani jauh dari kata indah seperti yang sering digambarkan dalam novel-novel roman. Kami memulai bahtera rumah tangga dari titik yang paling rendah,
Dari sebuah kamar sewaan berukuran 2 kali 3 meter yang terletak di sebuah gang sempit dan padat penduduk di belakang kawasan Pasar Bandar, Kota Kediri. Kamar itu hanya berdinding batako yang belum diplester semen. Lantainya terbuat dari plesteran kasar yang selalu terasa dingin di malam hari, dan atapnya terbuat dari seng yang sudah berkarat di sana-sini. Di kamar sekecil itulah seluruh hidup kami kini berpusat. Tidak ada kasur yang empuk. Kami hanya tidur beralaskan sebuah tikar pandan tipis dan satu bantal yang kami gunakan berdua secara bergantian. Setiap kali hujan deras mengguyur kota Kediri di malam hari, atap seng rumah kami pasti akan bocor di beberapa titik. Air hujan yang kotor dan dingin menetes tiada henti, membasahi lantai dan barang-barang kami yang tidak seberapa. Di saat-saat seperti itu, suamiku, Raka, akan segera terbangun dari tidurnya yang kelelahan. Tanpa banyak bicara, ia akan mengambil ember-ember plastik kecil dan baskom bekas cucian, lalu meletakkannya di bawah setiap tetesan air yang jatuh dari atap. Setelah itu, ia akan duduk di sebelahku, menarik tubuhku ke dalam dekapannya yang hangat, dan membiarkan tubuhnya menjadi perisai agar cipratan air hujan yang dingin itu tidak mengenai tubuhku. Aku sering menangis diam-diam di dalam pelukannya saat mendengar suara rintik hujan yang menghantam atap seng kami. Aku menangis bukan karena aku menyesal telah menikahinya. Demi Allah, aku tidak pernah sekalipun menyesali keputusanku. Aku menangis karena hatiku tidak tega melihat pria sebaik dan setangguh Raka harus hidup dalam penderitaan yang begitu menyayat hati bersamaku. Ujian demi ujian terus menghantam pertahanan mental kami berdua. Menjadi istri dari seorang pemulung sampah jalanan ternyata membawa konsekuensi sosial yang sangat kejam. Tetangga-tetangga di sekitar gang sewaan kami seringkali melemparkan tatapan merendahkan dan kata-kata yang menusuk jantung. Setiap pagi, ketika aku berjalan keluar gang untuk pergi bekerja di klinik, aku sering mendengar ibu-ibu yang sedang berbelanja sayur berbisik-bisik dengan suara yang sengaja dikeraskan agar aku bisa mendengarnya. Mereka sering berkata, "Sayang sekali wajahnya lumayan cantik tapi mau-maunya dinikahi sama tukang rongsok. Paling besok juga minta cerai karena tidak kuat makan nasi akal-akalan." Kata-kata itu terasa seperti ribuan jarum yang ditusukkan ke gendang telingaku. Aku hanya bisa menundukkan kepalaku dalam-dalam, mempercepat langkah kakiku, sambil terus beristighfar di dalam hati. Alhamdulillah, Allah masih memberiku kesabaran yang luar biasa luas berkat senyuman tenang yang selalu ditunjukkan oleh Raka setiap kali aku menceritakan kesedihanku. Namun, di balik kehidupan kami yang sangat serba kekurangan itu, ada hal-hal aneh yang mulai mengusik rasa penasaranku tentang siapa sebenarnya suamiku ini. Raka masih melakukan rutinitasnya setiap hari. Ia berangkat saat langit masih gelap gulita, menarik gerobak kayunya untuk mengais sampah plastik di sudut-sudut kota Kediri. Tetapi, ada kalanya gerak-gerik Raka sangat tidak mencerminkan profesinya. Suatu siang, saat aku sedang berjalan pulang dari pasar setelah membeli sekilo beras, aku tidak sengaja melihat Raka berdiri di sebuah sudut gang buntu yang sepi, jauh dari keramaian pasar. Langkahku terhenti. Aku bersembunyi di balik tiang listrik, memperhatikannya dari kejauhan. Mata ini membelalak tidak percaya dengan apa yang sedang kulihat. Suamiku yang selalu berpakaian lusuh itu sedang memegang sebuah telepon genggam pipih berwarna hitam legam yang terlihat sangat mewah dan mahal. Benda itu jelas bukan barang murahan yang bisa dibeli dari hasil memungut botol bekas. Postur tubuh Raka saat itu tidak membungkuk lelah seperti biasanya. Ia berdiri sangat tegap, dadanya membusung ke depan, dan aura kewibawaannya memancar sangat kuat hingga bisa kurasakan dari jarak sejauh ini. Ia sedang berbicara dengan seseorang di ujung telepon. Meskipun jarak kami cukup jauh, angin membawa suaranya dengan cukup jelas ke telingaku. Raka tidak menggunakan bahasa pasaran. Ia menggunakan bahasa asing yang sangat fasih, dan terdengar menyebutkan kata-kata seperti akuisisi perusahaan, penarikan saham, dan siapkan jadwal penerbangan helikopter untuk bulan depan. Jantungku berdegup sangat kencang. Nafasku tertahan di tenggorokan. Siapa yang sedang dihubungi oleh suamiku? Mengapa seorang pemulung membicarakan tentang saham dan helikopter? Aku berniat melangkah maju untuk menanyakan hal itu secara langsung kepadanya. Namun, begitu sepatuku menginjak ranting kering dan menimbulkan suara retakan, Raka langsung menoleh dengan sangat waspada. Hanya dalam hitungan detik, dalam sekejap mata,
Postur tubuhnya yang tegap dan berwibawa itu langsung berubah drastis. Ia kembali membungkukkan bahunya. Telepon genggam mewah itu entah bagaimana sudah menghilang dari tangannya. Masuk ke dalam saku celana komprangnya dengan gerakan yang sangat cepat dan terlatih. Saat aku mendekat, ia hanya tersenyum hangat menyambutku, seolah-olah ia baru saja selesai menghitung botol-botol plastik di dalam karungnya. Ia menyapaku dengan lembut, menanyakan apakah aku kelelahan sehabis dari pasar. Lidahku terasa keluh. Aku ingin bertanya, namun melihat senyum tulusnya, aku memilih untuk menelan semua pertanyaan itu kembali ke dalam dadaku. Aku memilih untuk mempercayainya, percaya bahwa apapun rahasia yang ia sembunyikan, ia tidak akan pernah mengkhianatiku. Hingga beberapa bulan berlalu, dan badai yang sesungguhnya akhirnya datang menghampiri gubuk kecil kami. Sore itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam dengan kaca gelap berhenti tepat di ujung gang sewaan kami yang sempit. Kehadiran mobil itu tentu saja langsung membuat heboh seluruh penghuni gang. Seorang pria berbadan tegap yang mengenakan setelan jas rapi turun dari mobil tersebut. Ia berjalan setengah berlari menghindari becek, lalu mengetuk pintu kamar kami. Raka yang membukakan pintu. Pria berjas itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya menatap kami dengan pandangan jijik, menyodorkan sebuah amplop tebal berwarna emas yang sangat mewah, lalu berbalik dan pergi begitu saja. Aku mengambil amplop emas itu dengan tangan bergetar. Kertasnya beraroma harum bunga lili yang sangat mahal. Di bagian depan amplop, tercetak ukiran nama Siska dan suaminya dengan tinta emas yang timbul. Hatiku langsung mencelos. Itu adalah undangan perayaan ulang tahun pernikahan Siska yang pertama. Dengan tangan yang semakin gemetar, aku membuka segel amplop tersebut dan membaca isi surat di dalamnya. Siska dan suaminya mengundang seluruh keluarga besar untuk merayakan pesta ulang tahun pernikahan mereka di sebuah pulau pribadi yang sangat mewah di kawasan Kepulauan Seribu, Jakarta. Sebuah tempat yang hanya bisa diakses oleh kalangan elit. Namun, bukan undangan megah itu yang membuat air mataku menetes jatuh ke atas pangkuanku. Melainkan, selembar kertas kecil yang sengaja diselipkan oleh Siska di bagian paling belakang undangan. Kertas itu berisi sebuah tulisan tangan Siska yang sangat rapi namun mengandung racun yang sangat mematikan. Tulisan itu berbunyi, "Aku sengaja mengundang kalian berdua, wahai pasangan gembel. Aku sudah membelikan tiket untuk kalian. Datanglah, karena di pulau mewah itu, aku butuh orang miskin seperti kalian untuk memungut sampah-sampah sisa makanan dari meja tamu-tamuku yang terhormat. Pakailah baju terbaik kalian, agar pulauku tidak terlalu bau sampah." Bersamaan dengan surat hinaan itu, terdapat 2 lembar tiket kapal laut kelas ekonomi kelas paling bawah yang ditujukan untuk perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Tiket kapal kargo yang biasanya digunakan oleh para pedagang asongan dan penumpang tanpa tempat tidur. Tiket itu seolah menegaskan bahwa kami adalah manusia kasta terendah yang tidak pantas menginjakan kaki di dunia mereka yang gemerlap. Tangisanku pecah seketika. Tubuhku terguncang hebat membaca setiap kata yang ditulis oleh sepupuku sendiri. Penghinaan ini sudah sangat keterlaluan. Ia tidak hanya merendahkanku, tetapi ia sengaja mengundang suamiku yang tak bersalah ini ke tempat antah berantah yang sangat mewah, hanya untuk menjadikannya bahan tontonan dan bahan tertawaan di depan seluruh keluarga besar yang hadir. Aku meremas surat undangan emas itu dengan penuh amarah dan kesedihan yang mendalam. Aku menangis sejadi-jadinya di lantai dingin kamar kami. Aku berkata kepada Raka bahwa kita tidak boleh pergi. Aku memohon kepadanya sambil menangis terseduh-seduh agar kita membuang undangan ini. Aku tidak sanggup membayangkan suamiku akan disuruh memungut sampah di tengah pesta mewah yang dihadiri oleh ratusan orang sombong. Raka tidak ikut marah. Ia tidak membuang muka atau mengutuk keadaan. Raka perlahan berlutut di hadapanku. Tangan kasarnya dengan sangat lembut mengambil kertas undangan yang sudah lecek dari genggamanku. Ia merapikan kembali kertas itu, lalu menatapku dengan sepasang matanya yang luar biasa tajam dan dalam. Tidak ada setitik pun ketakutan atau rasa malu di dalam sorot matanya yang tenang. Sebuah senyuman misterius perlahan mengembang di bibirnya. Senyuman yang baru pertama kali ini kulihat sejak kami menikah. Ia mengusap air mata yang membasahi pipiku dengan ibu jarinya, lalu berkata dengan suara baritonnya yang mantap dan menggema di ruangan sempit kami.
Raka berkata, "Kita akan datang ke pulau itu, istriku sayang. Kita akan memenuhi undangan sepupumu ini. Pakailah pakaianmu yang paling rapi, karena perjalanan kita kali ini tidak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu. Jangan biarkan air matamu jatuh lagi malam ini. Karena mulai esok hari, giliran mereka yang akan menangis darah melihat siapa suamimu yang sebenarnya." Perjalanan darat dari kota Kediri menuju pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya memakan waktu berjam-jam lamanya. Kami menaiki bus kelas ekonomi yang sesak, panas, dan berdebu. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa menundukkan kepalaku, bersandar pada bahu suamiku dengan perasaan campur aduk. Rasa takut, cemas, dan sedih silih berganti menghantam dadaku. Aku memikirkan hinaan macam apa lagi yang sudah dipersiapkan oleh Siska untuk kami di sana. Namun, setiap kali aku menoleh ke arah Raka, pria itu selalu membalas tatapanku dengan sebuah senyuman yang luar biasa tenang. Tangannya yang kasar dan hangat tidak sedetik pun melepaskan genggamannya dari jemariku. Ia mengusap punggung tanganku dengan lembut, seolah menyalurkan seluruh kekuatan dan ketegaran yang ia miliki ke dalam nadiku. Setibanya di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, kami harus menyambung perjalanan menyeberangi lautan menuju sebuah pulau pribadi di gugusan Kepulauan Seribu. Siska benar-benar melaksanakan ancamannya. Tiket yang ia berikan adalah tiket untuk menumpang perahu nelayan kayu pengangkut bahan pokok, bukan kapal cepat mewah yang biasa ditumpangi oleh para tamu undangan. Perjalanan membelah ombak lautan itu membuat perutku mual. Angin laut yang kencang menerpa wajah kami yang kelelahan. Pakaian kami basah oleh cipratan air asin. Aku mengenakan gamis terbaik yang kumiliki. Gamis berwarna merah muda pucat yang warnanya sudah memudar karena terlalu sering dicuci. Sedangkan Raka, suamiku, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang sama persis dengan yang ia kenakan di hari pernikahan kami, dipadukan dengan celana kain hitam yang ujungnya sudah mulai berserabut. Kami benar-benar terlihat seperti dua orang asing yang tersesat. Sangat tidak pantas untuk menghadiri sebuah pesta orang-orang kaya. Setelah menempuh perjalanan laut yang melelahkan, perahu kayu kami akhirnya merapat di sebuah dermaga kayu yang kokoh. Mataku terbelalak takjub melihat pemandangan di hadapanku. Pulau itu sungguh luar biasa megah. Pasir pantainya berwarna putih bersih berkilauan ditimpa cahaya matahari sore. Pohon-pohon kelapa berjajar rapi. Di tengah pulau, terdapat sebuah bangunan Sangraloka yang sangat mewah dengan arsitektur perpaduan modern dan tropis. Kolam renang air biru jernih membentang luas. Alunan musik klasik yang lembut terdengar mengalun di udara, berpadu dengan suara deburan ombak. Di sepanjang hamparan rumput hijau yang dipangkas sangat rapi, puluhan meja bundar bertaplak putih bersih telah ditata sedemikian rupa, dipenuhi dengan hidangan-hidangan mewah dan bunga mawar segar. Ratusan tamu undangan telah hadir. Mereka semua adalah keluarga besar bibiku, rekan bisnis, dan kaum sosialita kelas atas. Para wanita mengenakan gaun malam yang berkilauan dengan perhiasan berlian yang menyilaukan mata. Para pria mengenakan setelan jas buatan desainer ternama. Wangi parfum mahal menyeruak di udara, mengalahkan aroma laut yang asin. Di tengah kemegahan itu, kehadiran kami berdua bagaikan noda kotor di atas selembar sutra putih. Saat kami melangkahkan kaki dari dermaga menuju area pesta, seketika itu juga seluruh mata tertuju kepada kami. Alunan musik seolah memudar, digantikan oleh bisik-bisik tajam dan tawa tertahan dari para tamu undangan yang menatap kami dari atas sampai bawah dengan pandangan penuh rasa jijik. Jantungku berdegup sangat kencang hingga rasanya ingin meledak. Kakiku gemetar hebat. Keringat dingin mengucur di tengkukku. Aku meremas tangan Raka dengan sangat kuat. Ingin rasanya aku berbalik dan berlari sekencang-kencangnya menembus lautan untuk kembali pulang. Namun, Raka justru menarik napas panjang. Ia menegakkan punggungnya, membusungkan dadanya, dan melangkah dengan ritme yang sangat teratur. Ia memimpin langkah kami membelah kerumunan manusia-manusia sombong itu dengan tatapan lurus ke depan, tidak gentar sedikit pun. Tiba-tiba, suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat dengan cepat. Kerumunan tamu undangan membelah, memberikan jalan kepada sang ratu pesta malam itu. Siska muncul di hadapan kami. Ia mengenakan gaun sutra berwarna merah menyala yang menjuntai hingga menyapu tanah.
Sebuah mahkota kecil bertatahkan berlian menghiasi rambutnya yang disanggul elegan. Di belakangnya, bibiku dan beberapa kerabat yang dulu sering menghinaku ikut berdiri dengan wajah penuh kemenangan. Siska merentangkan kedua tangannya dengan gaya teatrikal, lalu tertawa dengan suara melengking yang sangat memekakan telinga. Wah, 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 lihat siapa yang akhirnya berani menampakkan wajah kotor mereka di pulauku yang indah ini. Siska berteriak lantang, sengaja menarik perhatian seluruh tamu undangan agar berkumpul mengelilingi kami. Hadirin sekalian, perkenalkan, ini adalah sepupuku yang malang, Naya. Dan pria lusuh di sebelahnya ini adalah suaminya yang sangat hebat. Pekerjaannya adalah mengais sampah di pinggir jalan. Mari kita beri tepuk tangan untuk pasangan gembel yang sudah bersusah payah datang kemari. Sebagian tamu tertawa sinis. Sebagian lagi menutup hidung mereka dengan sapu tangan seolah-olah kami membawa penyakit menular. Hatiku hancur berkeping-keping. Air mata yang sedari tadi kutahan akhirnya jebol membasahi kedua pipiku. Aku menundukkan kepalaku dalam-dalam, menggigit bibir bawahku hingga berdarah demi menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Aku terus menggumamkan nama Allah di dalam hati, memohon kekuatan agar tidak pingsan di tempat itu juga. Siska belum selesai dengan sandiwaranya. Ia melangkah maju, berdiri tepat di hadapan Raka. Ia menjentikan jarinya ke udara. Seorang pelayan dengan sigap datang membawakan sebuah kantong plastik sampah berwarna hitam berukuran besar. Siska mengambil kantong plastik itu, lalu melemparkannya dengan kasar tepat ke dada suamiku. Kantong itu jatuh ke atas rerumputan di dekat sepatu Raka yang kusam. Nah, Raka, kamu kan sudah terbiasa berurusan dengan kotoran. Siska berkata dengan nada suara yang sangat merendahkan. Pesta ini menghasilkan banyak sekali sampah makanan. Aku tidak mau staf pulauku yang elit ini mengotori tangan mereka. Jadi, pungut kantong itu. Berkelilinglah ke setiap meja, dan kumpulkan semua tulang sisa makanan dari para tamuku. Lakukan pekerjaanmu dengan baik, dan mungkin aku akan berbaik hati melempar beberapa keping uang receh lagi untuk biaya makan kalian besok pagi. Laksanakan sekarang juga. Dasar sampah masyarakat. Hening. Suasana pesta itu mendadak menjadi sangat sunyi. Hanya terdengar suara ombak dan hembusan angin malam. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi dari pria berpakaian lusuh yang sedang diinjak-injak harga dirinya di depan umum. Aku menangis terseduh-seduh. Aku menarik-narik lengan kemeja Raka, memohon di sela-sela tangisanku. Mas Raka, kumohon ayo kita pergi dari sini. Aku tidak sanggup lagi. Ayo kita pulang, Mas. Aku rela hidup menderita di gubuk kita daripada melihatmu dihina seperti ini. Namun, Raka tetap bergeming. Ia berdiri tegak laksana karang di lautan yang tak tergoyahkan oleh badai. Wajahnya luar biasa tenang. Sama sekali tidak ada kilat amarah di matanya. Ia menatap wajah sombong Siska dengan sebuah pandangan yang sangat dingin, sedingin es di kutub utara. Perlahan-lahan, Raka mengalihkan pandangannya kepadaku. Ia menangkup wajahku yang basah oleh air mata dengan kedua tangannya. Ia tersenyum, sebuah senyuman yang sangat teduh, lalu menganggukkan kepalanya dengan pelan. Seolah-olah ia sedang berkata kepadaku melalui tatapan matanya, "Tunggulah sebentar lagi, sayangku. Waktunya telah tiba." Raka melepaskan tangannya dari wajahku. Ia menunduk perlahan. Siska dan bibiku sudah tersenyum sinis, mengira Raka akhirnya menyerah dan akan memungut kantong sampah itu sesuai perintah mereka. Beberapa tamu undangan bahkan sudah menyiapkan kamera telepon genggam mereka untuk merekam momen memalukan tersebut. Namun, Raka tidak menyentuh kantong sampah itu sama sekali. Ia hanya merapikan kerah kemejanya yang sudah menguning, lalu kembali berdiri tegap. Ia mengangkat tangan kanannya ke udara, lalu memberikan sebuah isyarat jentikan jari yang sangat keras dan tajam. Tepat pada detik itu juga, keheningan malam terkoyak oleh sebuah suara gemuruh yang sangat dahsyat dari arah langit. Suara itu begitu keras hingga membuat bumi yang kami pijak terasa bergetar. Seluruh tamu undangan mendongakkan kepala mereka dengan panik. Siska menjerit kaget, menutupi telinganya dengan kedua tangannya. Angin bertiup sangat kencang, menerbangkan taplak meja, menjatuhkan gelas-gelas kaca hingga pecah berantakan,
dan mengacaukan tatanan rambut para wanita sosialita. Dari balik awan malam, muncul sebuah helikopter berukuran besar dengan warna hitam legam yang mengkilat. Di lambung helikopter tersebut, terdapat sebuah logo emas besar berbentuk burung Raja Wali yang sedang mengepakkan sayap. Helikopter itu terbang merendah dengan cepat, lalu mendarat dengan sangat sempurna di landasan beton yang terletak tidak jauh dari area pesta. Baling-balingnya yang besar perlahan memelan, namun angin kencang yang dihasilkannya masih membuat suasana menjadi kacau balau. Siska yang kebingungan mencoba memperbaiki gaunnya yang berantakan. Ia berteriak kepada suaminya dengan wajah pucat. "Siapa yang datang? Apakah kamu mengundang tamu kehormatan lain tanpa memberitahuku?" Suami Siska hanya menggelengkan kepalanya dengan raut wajah yang sama bingung dan ketakutannya. Belum sempat mereka mencerna apa yang sedang terjadi, pintu bangunan Sanggraloka utama tiba-tiba terbuka lebar. Dari dalam sana, berhamburan keluar puluhan orang. Di barisan paling depan, berlari seorang pria parubaya mengenakan setelan jas abu-abu yang sangat rapi. Ia adalah manajer umum dari Sanggraloka mewah di pulau tersebut. Di belakangnya, puluhan staf pulau, mulai dari koki kepala, petugas keamanan berbadan tegap, hingga pelayan berseragam putih bersih, berlari mengikuti langkahnya dengan tergesa-gesa. Wajah mereka semua terlihat sangat tegang dan pucat pasi. Siska yang mengira bahwa rombongan itu datang untuk menyambut tamu penting dari helikopter, segera merapikan penampilannya. Ia memasang senyum semanis mungkin, bersiap untuk menyapa siapapun miliarder yang baru saja turun dari langit itu. Siska melangkah maju, merentangkan tangannya ke arah sang manajer umum yang sedang berlari mendekat. "Oh, Bapak Manajer, Anda tidak perlu repot-repot lari seperti itu," Siska berkata dengan nada dibuat-buat. "Mari kita sambut tamu." Kata-kata Siska terputus seketika, menggantung di udara bagaikan daun kering yang tertiup angin. Sang manajer umum sama sekali tidak mempedulikan Siska. Ia bahkan tidak melirik sedikit pun ke arah wanita bergaun merah itu. Pria parubaya itu berlari melewati Siska begitu saja, seolah-olah Siska tidak terlihat oleh matanya. Puluhan staf keamanan dan pelayan di belakangnya juga melakukan hal yang sama. Mereka membelah kerumunan tamu undangan yang sedang mematung kebingungan. Langkah sang manajer umum akhirnya terhenti. Ia berdiri dengan napas terengah-engah. Ia tidak berhenti di depan helikopter. Ia tidak berhenti di depan tamu-tamu kaya. Pria parubaya itu berhenti tepat berhadapan dengan suamiku, Raka, pemulung berbusana lusuh yang baru saja disuruh memungut sampah makanan. Tanpa ragu sedikit pun, sang manajer umum merapatkan kedua tumitnya. Ia meletakkan tangan kanannya di dada kirinya, lalu membungkukkan badannya hingga membentuk sudut 90 derajat. Sebuah penghormatan tertinggi yang hanya diberikan kepada seorang raja. Melihat hal itu, seluruh staf pulau, puluhan petugas keamanan yang berwajah garang, dan para pelayan, serta-merta melakukan gerakan yang sama. Mereka semua membungkuk hormat secara serentak di hadapan Raka. Suasana menjadi sangat hening. Saking heningnya, aku bisa mendengar suara detak jantungku sendiri. Seluruh tamu undangan ternganga lebar. Mata Siska seolah ingin melompat keluar dari kelopaknya. Wajah bibiku pucat pasi seputih kapas. Aku berdiri kaku di sebelah Raka. Tubuhku bergetar hebat tidak mengerti sama sekali dengan apa yang sedang terjadi di depan mataku. Lalu, di tengah keheningan yang mencekam itu, suara sang manajer umum terdengar menggelegar lantang, memecah malam di Kepulauan Seribu. "Selamat datang kembali, Tuan Muda Raka. Kami sungguh memohon ampun yang sebesar-besarnya atas keterlambatan penyambutan kami. Seluruh staf telah disiagakan. Helikopter pribadi Anda telah siap. Dan sesuai dengan perintah Anda, seluruh kawasan pulau dan Sanggraloka ini, yang merupakan salah satu aset kecil milik perusahaan Anda, telah kami sterilkan dan kami persiapkan sepenuhnya hanya untuk menyambut kehadiran Anda dan Nyonya Naya malam ini." Dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar. Udara terasa ditarik habis dari paru-paruku. Kakiku lemas tak bertulang. Aku menatap pria berbaju lusuh di sebelahku. Raka tidak lagi terlihat membungkuk. Aura pemulung miskin itu telah menguap tanpa sisa. Ia berdiri sangat tegap, memancarkan aura seorang penguasa absolut yang menggetarkan siapa saja yang melihatnya.
Tabir gelap yang selama ini menutupi suamiku akhirnya terkoyak terbuka. Dan kenyataan yang ada di baliknya jauh lebih mengerikan dan lebih memukau dari apapun yang pernah terlintas dalam imajinasiku yang paling liar. Detik itu juga, waktu di sekelilingku seakan berhenti berdetak. Suara deburan ombak yang menghantam karang di kejauhan terdengar sayup-sayup, perlahan tenggelam oleh debaran jantungku sendiri yang bertalu-talu dengan sangat keras memukul rongga dada. Angin malam laut Kepulauan Seribu yang sebelumnya terasa dingin menusuk tulang, kini terasa membeku di udara. Seluruh pasang mata di tempat pesta mewah itu membelalak lebar, menatap pemandangan di hadapan mereka dengan tatapan kosong yang dipenuhi oleh ketidakpercayaan yang sangat luar biasa. Manajer umum Sangraloka mewah ini, seorang pria parubaya yang sangat dihormati oleh kalangan atas di Jakarta, masih mempertahankan posisi membungkuknya di hadapan suamiku. Ia tidak berani mengangkat wajahnya sebelum Raka memberikan perintah. Puluhan staf keamanan berbadan tegap dan para pelayan berseragam putih bersih di belakangnya pun melakukan hal yang sama. Mereka semua membungkuk dalam diam yang sangat mencekam. Siska yang berdiri hanya beberapa langkah dari kami, terlihat seperti seseorang yang baru saja disambar petir di siang bolong. Wajahnya yang beberapa saat lalu merona merah karena dipenuhi oleh rasa sombong dan kemenangan, kini memucat pasi seperti mayat hidup. Mahkota berlian kecil di atas kepalanya terlihat sangat ironis dengan keadaannya sekarang. Mulutnya terbuka dan tertutup, mencoba mengeluarkan suara, namun pita suaranya seolah putus. Kakinya yang dibalut sepatu hak tinggi mahal itu bergetar hebat. Ia perlahan melangkah mundur dengan pandangan nanar. Kakinya tersandung ujung gaun sutra merahnya sendiri, hingga ia terhuyung dan hampir terjatuh di atas rerumputan hijau. Bapak Manajer, apa-apaan semua ini? Siska akhirnya berhasil memecah keheningan dengan jeritan suaranya yang serak dan melengking tinggi, memekakan telinga siapa saja yang mendengarnya. Ia menunjuk-nunjuk ke arah Raka dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian besar. Matanya melotot liar, mencari-cari kebohongan dalam situasi ini. Anda pasti sudah gila. Mengapa Anda membungkuk pada sampah kotor ini? Pria ini hanyalah seorang pemulung melarat dari Kediri. Dia menumpang perahu nelayan rongsokan untuk datang kemari. Ini pasti lelucon yang sudah Anda atur, kan? Di mana letak kamera tersembunyinya? Hentikan lelucon gila ini sekarang juga. Mendengar jeritan kasar Siska, manajer umum itu perlahan mengangkat tubuhnya dan berdiri tegak. Ia membalikkan badannya, menatap Siska dengan sebuah tatapan yang memancarkan rasa jijik dan kemarahan yang sangat dalam. Sorot mata manajer itu seolah sedang menatap seekor serangga hama yang sangat mengganggu. Ia membetulkan letak kacamata bacanya, lalu membalas perkataan Siska dengan nada suara yang sangat dingin dan menusuk. Jaga batasan lisan Anda, Nyonya Siska. Manajer itu menghardik dengan tegas, membuat Siska tersentak kaget dan mundur selangkah. Anda tidak tahu dengan siapa Anda sedang berhadapan. Pria yang Anda sebut sebagai pemulung kotor ini adalah Tuan Muda Raka. Beliau adalah pewaris tunggal dari seluruh konglomerasi bisnis raksasa yang menguasai separuh perekonomian di negara ini. Beliau adalah pemilik sah dari pulau tempat Anda berpijak saat ini. Beliau adalah pemilik Sangraloka mewah ini. Dan asal Anda tahu, perusahaan tempat suami Anda bekerja, dan bank yang memberikan pinjaman utang untuk membiayai pesta ulang tahun pernikahan Anda yang memalukan ini, semuanya berada di bawah kekuasaan Tuan Muda Raka. Anda hanyalah debu di hadapan kekuasaannya. Pernyataan manajer umum itu menggelegar bagaikan ledakan bom di tengah kerumunan tamu undangan. Terdengar suara napas yang tertahan secara serentak dari ratusan orang kaya yang hadir di sana. Beberapa wanita sosialita yang sebelumnya tertawa sinis dan menutup hidung mereka saat kami datang, kini menutup mulut mereka sendiri dengan tangan yang gemetar. Wajah bibiku, wanita yang telah mengusirku dari rumahnya tanpa belas kasihan, kini memutih seputih kapas. Bibiku memegangi dadanya, terlihat kesulitan bernapas. Kakinya lemas hingga ia harus berpegangan pada meja prasmanan agar tidak ambruk ke tanah. Aku sendiri masih berdiri kaku bagaikan patung batu di sebelah Raka. Air mata yang sedari tadi mengalir deras di pipiku tiba-tiba mengering, digantikan oleh rasa terkejut yang melumpuhkan seluruh akal sehatku. Aku menatap pria berbaju kemeja putih lusuh di sebelahku ini dengan pandangan nanar. Pikiranku berputar-putar sangat cepat,
Mencoba merangkai semua kepingan teka-teki yang selama ini bertebaran di hari-hari kami. Telepon genggam mewah berwarna hitam legam yang ia sembunyikan di gang sempit hari itu. Bahasa asingnya yang sangat fasih. Pengetahuannya yang luar biasa luas. Cara berjalannya yang selalu tegap dan berwibawa meski menarik gerobak sampah. Semua itu kini terjawab dengan sangat telak. Suamiku bukanlah seorang pemulung. Ia adalah seorang raja yang menyamar dalam balutan kemiskinan. Alhamdulillah, Allah Maha Besar. Batinku berteriak tak percaya. Raka tidak segera berbicara. Ia membiarkan keheningan yang penuh ketakutan itu mencekik leher orang-orang yang telah menghina kami. Perlahan-lahan, dengan gerakan yang sangat tenang dan elegan, Raka mengangkat tangannya. Ia melepaskan kancing paling atas dari kemeja putihnya yang sudah menguning, lalu menggulung lengan kemejanya hingga sebatas siku. Gerakan sederhana itu entah bagaimana langsung meruntuhkan seluruh sisa-sisa citra pemulung miskin yang menempel pada dirinya. Aura yang memancar dari tubuhnya kini murni adalah aura seorang pemimpin tertinggi yang tak terbantahkan. Pemimpin yang memegang kendali atas hidup dan mati banyak orang di ruangan terbuka ini. Ia melangkah maju satu langkah. Suara sepatunya yang kusam bergesekan dengan rerumputan terdengar sangat jelas. Raka menatap lurus ke arah Siska dan suaminya yang kini sudah berdiri merapat. Gemetar ketakutan seperti dua ekor tikus yang terperangkap di sudut ruangan bersama seekor singa yang lapar. Raka membuka suara. Suara baritonnya yang sangat berat, jernih, dan penuh ketegasan itu akhirnya bergema di pulau miliknya sendiri. Setahun yang lalu, aku dikhianati oleh wanita yang sangat kucintai. Raka memulai kalimatnya dengan sangat pelan. Namun setiap suku katanya mengandung kekuatan yang menyayat hati. Ia meninggalkanku di saat ia mengira perusahaanku bangkrut. Pengkhianatan itu menghancurkan kepercayaanku kepada dunia. Aku ingin mencari tahu, apakah masih ada manusia di dunia ini yang memiliki ketulusan hati tanpa memandang harta dan kasta. Aku meninggalkan istanaku, menanggalkan namaku, dan turun ke jalanan kota Kediri sebagai seorang pemulung sampah. Aku sengaja hidup dalam kelaparan, berbalut debu, dan menerima hinaan dari masyarakat setiap hari. Raka menghentikan kalimatnya sejenak. Ia perlahan menoleh ke arahku. Tatapan matanya yang tadi sedingin es, kini berubah menjadi sangat luar biasa hangat dan lembut. Ia menatapku seolah-olah aku adalah satu-satunya permata paling berharga di seluruh alam semesta. Lalu, Allah mengirimkan bidadari ini kepadaku. Raka melanjutkan perkataannya sambil menunjukku dengan lembut. Di saat semua orang mengusirku, ia memberiku makan siangnya. Di saat semua orang memandangku jijik, ia menatapku dengan penuh rasa hormat. Naya, istriku yang sangat mulia ini, rela meninggalkan kehidupan mewahnya, rela tidur di bawah atap seng yang bocor, rela makan hanya dengan lauk tempe sisa, dan rela menahan segala caci maki dunia hanya demi mendampingi seorang pemulung yang tidak memiliki apa-apa. Ia mencintaiku bukan karena mahkota yang kusembunyikan, melainkan karena ia melihat hatiku. Raka kembali menoleh ke arah Siska. Senyum lembut di wajahnya langsung lenyap, digantikan oleh tatapan kemarahan yang sangat mengerikan. Rahangnya mengeras tajam. Dan kamu, Siska, kamu membalas kebaikan hati istriku dengan racun yang sangat keji. Kamu merampas harga dirinya, kamu menjadikannya babu di rumahmu sendiri, dan kamu menghancurkan hari pernikahannya dengan melemparkan uang receh ke wajah kami. Kamu mengundang kami jauh-jauh ke pulau ini hanya untuk menyuruhku memungut sampah di pesta murahanmu ini. Suami Siska yang sedari tadi diam ketakutan, akhirnya maju selangkah. Keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari dahi pria gemuk itu. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, memohon dengan suara bergetar dan terbata-bata. Tuan Muda Raka, mohon ampunan Anda. Kami benar-benar tidak tahu. Istriku sangat bodoh. Tolong maafkan kami. Perusahaanku sedang dalam masa sulit, dan kami sangat bergantung pada suntikan dana dari bank Anda. Saya mohon, jangan hancurkan kami. Raka tertawa pelan. Tawa yang sangat hambar dan tanpa emosi. Sebuah tawa yang membuat darah siapa saja yang mendengarnya terasa membeku. Maaf. Kata maafmu tidak ada harganya di sini. Raka mengangkat tangan kanannya, lalu memberikan jentikan jari sekali lagi.
Dari arah belakang sang manajer umum, seorang asisten pribadi berpakaian rapi maju membawa sebuah gawai tablet elektronik. Asisten itu menyerahkan tablet tersebut kepada Raka. Raka melihat layar tablet itu sejenak, lalu membacakan isinya dengan lantang. Suami Siska, perusahaanmu memiliki tunggakan utang sebesar 150 miliar rupiah kepada ban milikku. Dan aset perusahaanmu saat ini nilainya tidak lebih dari 20 miliar. Dengan kekuasaan yang kumiliki, malam ini juga, pada detik ini juga, aku membekukan seluruh aset perusahaanmu. Aku membatalkan semua kontrak kerjasama. Besok pagi, rumah mewah kalian di Kediri, mobil-mobil mewah kalian, dan semua barang bermerek yang menempel di tubuh kalian akan disita oleh pihak bank. Kalian resmi menjadi gembel, gelandangan miskin yang sesungguhnya. Mendengar keputusan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat itu, suami Siska langsung jatuh berlutut ke tanah. Ia menangis meraung-raung seperti anak kecil, memukuli kepalanya sendiri meratapi kebodohannya. Siska tidak sanggup lagi berdiri. Kakinya kehilangan tenaga. Ia ambruk ke atas rerumputan, persis di samping kantong plastik sampah hitam yang tadi ia lemparkan ke dada suamiku. Mahkota berlian kecilnya terjatuh dari kepalanya dan menggelinding ke dekat sepatuku. Siska menangis histeris. Air mata melunturkan riasan wajah mahalnya, membuatnya terlihat sangat berantakan dan menyedihkan. Tuan Raka, Naya, tolong maafkan aku. Siska merangkak mendekatiku dengan lututnya. Ia mencoba menggapai ujung gamis merah mudaku yang pudar. Tolong Naya, aku ini sepupumu. Kita dibesarkan di rumah yang sama. Aku mohon, katakan pada suamimu untuk membatalkan ini semua. Aku berjanji akan menjadi baik. Aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Aku mohon, jangan buat aku jatuh miskin. Aku memandang wanita yang selama bertahun-tahun telah membuat hidupku seperti berada di dalam neraka itu. Hatiku yang biasanya sangat mudah luluh karena rasa iba, malam ini entah mengapa terasa begitu beku. Aku melangkah mundur, menjauhkan ujung gamisku dari jangkauan tangannya yang gemetar. Aku tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku membiarkan keheningan menjadi jawaban atas kekejamannya selama ini. Raka melangkah maju, menghalangi tubuh Siska yang masih berusaha merangkak mendekatiku. Raka menunduk, menatap wajah Siska dengan pandangan jijik yang jauh lebih tajam dari pandangan yang pernah Siska berikan padanya. Dulu, kamu menyuruhku memungut uang receh di hari pernikahanku. Raka berkata dengan nada rendah yang sangat menakutkan. Sekarang, kumpulkan kesombonganmu yang sudah hancur berkeping-keping itu. Raka menoleh ke arah manajer umum. Manajer, pesta ini sudah selesai. Usir wanita ini, suaminya, dan semua keluarga mereka dari pulau milikku malam ini juga. Masukkan mereka ke dalam perahu kargo pengangkut sampah. Mereka tidak pantas bernapas di udara yang sama dengan istriku. Jangan izinkan mereka membawa sepotong makanan pun dari meja ini. Biarkan mereka merasakan kelaparan seperti yang biasa kami rasakan setiap hari. Baik, Tuan Muda Raka. Laksanakan segera. Sang manajer umum memberi isyarat kepada puluhan petugas keamanan. Dengan sigap dan tanpa ampun, para petugas bertubuh kekar itu menyeret Siska, suaminya, dan bibiku secara paksa. Teriakan histeris Siska, tangisan ketakutan bibiku, dan raungan suami Siska menggema memecah malam, diseret menjauh menuju dermaga belakang yang gelap dan dingin. Tamu undangan yang lain hanya bisa berdiri mematung ketakutan. Perlahan-lahan, satu persatu dari mereka mulai membungkuk hormat kepada kami, lalu berbalik dan berjalan cepat meninggalkan area pesta, berlomba-lomba melarikan diri dari pulau itu sebelum kemarahan sang penguasa berbalik menyerang mereka. Hanya dalam hitungan menit, area pesta yang sebelumnya sangat riuh, penuh kemegahan palsu dan tawa kesombongan itu, kini telah kosong melompong. Menyisakan meja-meja bundar yang mewah, hidangan makanan yang belum tersentuh, dan kami berdua yang berdiri di tengah terpaan angin laut yang perlahan mulai terasa menyejukkan. Raka berbalik menghadapku. Pria yang telah mengguncang duniaku malam ini, pria yang baru saja menghancurkan musuh-musuhku tanpa menyentuh mereka sama sekali, kini berdiri menatapku dengan sepasang mata yang penuh dengan kerinduan. Ia melangkah mendekat, lalu merengkuh tubuhku yang masih gemetar ke dalam pelukannya yang sangat hangat dan kokoh.
Aroma parfum yang bercampur dengan bau debu perjalanan perlahan memudar, digantikan oleh aroma ketenangan yang sangat khas dari dirinya. Tangannya yang besar dan kasar membelai bagian belakang kepalaku dengan sangat lembut. "Maafkan aku, sayangku." Raka berbisik tepat di telingaku. Suaranya serak menahan haru. "Maafkan aku karena telah menyembunyikan semua ini darimu. Maafkan aku karena membiarkanmu menderita dan menangis di bawah atap yang bocor. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi air mata kesedihan yang boleh membasahi pipimu." Sesuai janjiku di jalanan kota Kediri hari itu, aku menjadikanmu ratu di dunia nyataku. Semua yang kumiliki, pulau ini, istanaku, hartaku, dan seluruh sisa hidupku, adalah milikmu seutuhnya. Aku membalas pelukan suamiku dengan sangat erat. Aku menenggelamkan wajahku di dadanya, menangis sejadi-jadinya. Tangisan kali ini bukanlah tangisan kepedihan, melainkan tangisan kelegaan yang luar biasa luas. Beban berat yang menghimpit dadaku selama bertahun-tahun akhirnya terangkat sepenuhnya. Kesabaran kami, keikhlasan kami menghadapi setiap hinaan, kini telah dibayar lunas oleh Allah dengan cara yang sangat indah dan tidak pernah terbayangkan oleh akal manusia. Alhamdulillah. Badai itu telah berlalu. Raka merenggangkan pelukannya, mengusap sisa-sisa air mata di wajahku dengan ibu jarinya, lalu meraih sebelah tanganku. Ia menggenggam erat jemariku, lalu menuntun langkahku melewati hamparan rumput hijau, berjalan perlahan menuju pintu utama bangunan Sanggraloka megah yang telah disiapkan khusus untuk menyambut kepulangan sang permaisuri ke istananya. Langkah kakiku terasa mengambang di udara saat Raka menuntunku melewati pintu kaca raksasa Sanggraloka mewah itu. Begitu pintu terbuka secara otomatis, hembusan pendingin ruangan yang sejuk menyapu wajahku, membawa serta aroma bunga lavender dan kayu cendana yang sangat menenangkan jiwa. Lantai marmer putih yang terhampar luas di lobi utama itu begitu mengkilap, hingga aku bisa melihat pantulan diriku sendiri di sana. Aku melihat seorang wanita berwajah lelah dengan mata sembab, mengenakan gamis merah muda pudar yang ujungnya kotor oleh debu perjalanan dan cipratan air laut. Penampilanku sangat kontras dengan kemegahan lampu gantung kristal raksasa yang berpendar keemasan di atas kepala kami. Perasaanku campur aduk. Ada rasa takjub, takut, dan canggung yang luar biasa menyelimuti hatiku. Sepanjang jalan menuju kamar, setiap staf yang berpapasan dengan kami segera menghentikan langkah mereka, merapatkan kaki, dan membungkuk hormat dalam diam. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi bisik-bisik tajam seperti yang selalu kudengar dari ibu-ibu di gang sempit belakang pasar Bandar Kediri. Di sini, di istana ini, aku diperlakukan layaknya seorang permaisuri agung. Raka terus menggenggam tanganku dengan erat. Tangan kasarnya yang penuh kapalan itu menjadi satu-satunya jangkar yang menahanku agar tidak hanyut dalam badai kebingungan ini. Kapalan di tangannya adalah bukti nyata bahwa suamiku yang kini berdiri sebagai seorang miliarder, pernah rela mengorbankan kulitnya terbakar matahari Kediri demi mencari cinta yang sejati. Kami memasuki sebuah lift kaca pribadi yang membawa kami ke lantai teratas. Pintu lift terbuka, langsung mengarah ke sebuah penthouse atau kamar paling mewah yang ukurannya bahkan jauh lebih besar dari rumah megah milik bibiku. Dinding ruangan itu terbuat dari kaca tebal yang menyajikan pemandangan lepas ke arah laut Kepulauan Seribu yang gelap namun memantulkan cahaya rembulan. Lantainya dilapisi karpet bulu yang sangat tebal dan empuk. Di tengah ruangan, terdapat sebuah tempat tidur berukuran sangat besar dengan spray sutra berwarna putih bersih yang terlihat sangat lembut. Melihat semua kemewahan yang tidak masuk akal ini, pertahananku runtuh untuk kesekian kalinya malam itu. Kakiku tiba-tiba kehilangan tenaga. Aku merosot jatuh ke atas karpet tebal itu, menutupi wajahku dengan kedua telapak tangan, dan kembali menangis terseduh-seduh. Bayangan kamar sewaan kami yang berukuran 2 kali 3 meter berkelebat di pelupuk mataku. Bayangan atap seng berkarat yang bocor setiap kali hujan turun, lantai plesteran kasar yang dingin, dan tikar pandan tipis tempat kami merebahkan tubuh yang lelah. Semuanya menari-nari di kepalaku. Demi Allah, perubahan takdir ini terasa terlalu cepat dan terlalu besar untuk bisa dicerna oleh akal sehatku. Raka segera berlutut di hadapanku. Ia tidak menyuruhku berhenti menangis. Pria yang baru saja menaklukkan orang-orang sombong di bawah kakinya itu, kini memelukku dengan kelembutan yang luar biasa.
Ia mengusap punggungku perlahan-lahan, membiarkanku menumpahkan segala emosi yang membumbung tinggi di dada. Setelah isak tangisku mulai mereda, Raka perlahan mengangkat wajahku. Ia menatap lekat ke dalam manik mataku dengan sorot mata yang penuh dengan cinta dan penyesalan yang mendalam. "Naya, istriku sayang." Raka memulai perkataannya dengan suara baritonnya yang menenangkan. "Maafkan aku karena butuh waktu selama ini untuk membawamu pulang ke tempat yang seharusnya. Maafkan aku karena membiarkanmu merasakan kasarnya kehidupan jalanan. Dulu, sebelum aku bertemu denganmu, hatiku telah mati. Aku memimpin perusahaan raksasa, memiliki harta yang tidak akan habis 7 turunan. Namun aku dikelilingi oleh manusia-manusia serakah. Mantan tunanganku, wanita yang dulu kupercaya akan mendampingiku, meninggalkanku begitu saja saat aku menguji kesetiaannya dengan berpura-pura menyatakan bahwa perusahaanku bangkrut dan menanggung utang triliunan rupiah. Ia pergi meninggalkanku demi pria lain yang ia anggap lebih kaya." Raka menghela napas panjang, seolah melepaskan beban masa lalu yang gelap. Pengkhianatan itu membuatku muak dengan dunia. Aku meninggalkan ibu kota, menaiki kereta api kelas ekonomi tanpa tujuan yang jelas, hingga kakiku melangkah turun di stasiun kota Kediri. Aku membuang identitasku. Aku memilih hidup sebagai pemulung sampah, makhluk yang paling diabaikan oleh masyarakat. Aku ingin melihat sifat asli manusia dari sudut pandang yang paling bawah. Dan tebakanku benar. Aku melihat kesombongan, keangkuhan, dan kebencian di mana-mana. Orang-orang menendang gerobakku, menutup hidung saat aku lewat, dan menganggapku lebih rendah dari hewan peliharaan mereka. Tangan Raka yang kasar mengusap sisa air mata di pipiku. Lalu, di sebuah siang yang terik, saat aku membagikan satu-satunya roti makan siangku untuk seekor kucing jalanan, seorang bidadari berbaju seragam klinik datang menghampiriku. Raka tersenyum sangat manis mengingat momen pertama kali kami bertegur sapa. "Kamu datang membawakanku sebungkus nasi rames. Matamu tidak memancarkan rasa jijik sedikit pun. Kamu memandangku sebagai manusia utuh. Dan ketika kamu rela menerima pinanganku, rela diusir dari rumah bibimu, rela dilempari uang receh oleh sepupumu tanpa menyalahkanku, di detik itulah aku bersumpah atas nama Allah. Aku bersumpah akan membahagiakanmu dengan seluruh nyawa dan hartaku. Kamu adalah jawaban atas semua doa-doaku di sepertiga malam, Naya." Mendengar pengakuan suamiku, hatiku terasa sangat hangat. Rasa ragu dan takut yang sedari tadi membayangi pikiranku sirna seketika. Pria di hadapanku ini tetaplah Raka yang sama. Raka yang rela lapar demi makhluk lain. Raka yang selalu menenangkanku saat hujan turun dari atap seng kami. Alhamdulillah, cintanya kepadaku sangat murni, tidak terkontaminasi oleh kebohongan apapun. Aku memeluk lehernya dengan erat, membisikkan kata-kata cinta dan terima kasih yang tak terhingga karena ia telah memilihku dari sekian banyak wanita di dunia ini. Malam itu, kami beristirahat di atas tempat tidur sutra yang luar biasa empuk. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa harus mendengar suara tetesan air hujan dari atap yang bocor. Keesokan paginya, aku terbangun oleh cahaya matahari yang menembus kaca jendela raksasa. Raka tidak ada di sebelahku. Namun, sebelum aku sempat merasa panik, pintu kamar terbuka. Bukan Raka yang masuk, melainkan sekumpulan wanita berpakaian rapi yang mendorong beberapa rak pakaian besar dan meja rias berjalan. Di belakang mereka, masuklah manajer umum Sangraloka yang semalam membungkuk pada Raka. "Selamat pagi, Nyonya Besar Naya." Manajer itu menyapa dengan senyum yang sangat sopan. "Tuan Muda Raka telah memerintahkan kami untuk merawat Anda hari ini. Tuan Muda sedang mengurus pemindahan seluruh aset perusahaan atas nama Anda, dan beliau berpesan agar Anda bersantai dan bersiap-siap. Malam ini, Tuan Muda telah menyiapkan sebuah acara yang sangat khusus untuk Anda." Sepanjang hari itu, aku diperlakukan seperti seorang dewi. Aku dimanjakan dengan perawatan lulur tradisional, pijat relaksasi yang menghilangkan seluruh pegal di punggungku akibat menyapu klinik setiap hari, dan rambutku ditata dengan sangat indah. Menjelang sore hari, tim desainer pakaian terkemuka dari Jakarta masuk ke dalam ruangan. Mereka membawakan sebuah gaun yang membuat napasku tertahan saking indahnya.
Gaun pengantin berwarna putih bersih, terbuat dari sutra kualitas terbaik yang dihiasi dengan ribuan mutiara laut asli dan kristal Swarovski yang memantulkan cahaya berkilauan. Gaun ini jelas disiapkan dalam waktu yang sangat singkat, namun ukurannya sangat pas membalut tubuhku, seolah-olah gaun ini memang diciptakan hanya untukku seorang. Saat matahari mulai terbenam, memancarkan semburat warna jingga keemasan di ufuk barat Kepulauan Seribu, pintu kamarku diketuk pelan. Beberapa pelayan menuntungku keluar dari kamar menuju area luar ruangan. Aku melangkah dengan hati-hati dalam balutan gaun pengantin yang luar biasa megah ini. Setibanya di Taman Sangraloka, mataku kembali disuguhi pemandangan yang membuat air mata bahagiaku menitik. Tempat yang semalam digunakan oleh Siska untuk menggelar pesta ulang tahun penuh kesombongan itu, kini telah disulap menjadi sebuah lokasi pernikahan yang sangat magis dan menakjubkan. Ribuan tangkai mawar putih segar dihias melengkung membentuk lorong panjang yang wangi. Ratusan lampion berjatuhan dari dahan pohon kelapa, memberikan pencahayaan yang sangat romantis. Alunan musik instrumental yang dimainkan oleh sebuah orkestra simfoni ternama mengalun lembut membelah udara malam. Namun, tidak ada satupun tamu undangan manusia di sana. Pesta ini sengaja dikosongkan dari keramaian orang-orang sombong. Pesta ini hanya dihadiri oleh deburan ombak, hembusan angin laut, dan para staf yang berdiri dengan penuh rasa hormat di pinggir jalan setapak. Dan di ujung lorong mawar putih itu, berdirilah suamiku. Raka tidak lagi mengenakan kemeja lusuh berkerah kuning. Ia mengenakan setelan jas tuxedo hitam legam yang dipesan khusus dari desainer Italia, melekat sempurna di tubuhnya yang tegap. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Wajahnya yang dulu tertutup debu jalanan, kini memancarkan ketampanan dan karisma seorang pemimpin sejati. Saat ia melihatku berjalan perlahan menyusuri lorong bunga itu, sorot matanya mengunci pandanganku. Senyumnya mengembang, sebuah senyuman yang membuat dunia di sekitarku seolah menghilang tak berbekas. Setiap langkah yang kuambil menuju altar terasa seperti sebuah pembuktian. Pembuktian bahwa kesabaran yang ikhlas tidak akan pernah mengkhianati hasil. Hinaan, caci maki, dan lemparan uang receh dari Siska di hari pernikahan kami yang memilukan di Kediri waktu itu, kini telah digantikan oleh taburan kelopak bunga mawar dan alunan musik simfoni yang megah. Air mata yang dulu tumpah membasahi aspal jalanan, benar-benar telah diubah oleh Allah menjadi permata kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Saat aku akhirnya tiba di hadapan Raka, ia mengulurkan tangannya yang besar. Aku menyambut uluran tangan itu. Jari-jari kami bertaut erat. Meskipun ia kini berbalut setelan jas bernilai ratusan juta rupiah, telapak tangannya masih terasa kasar dan hangat. Telapak tangan seorang pekerja keras. Telapak tangan seorang pemulung sampah yang telah mencuri hatiku dan menjadikanku ratu di kerajaannya. Raka mendekatkan bibirnya ke punggung tanganku, mengecupnya dengan sangat lama dan penuh kelembutan, membuat aliran darahku berdesir kencang menembus relung kalbu. Alunan musik simfoni malam itu mengalun begitu lembut, menyatu dengan suara deburan ombak Kepulauan Seribu yang sangat menenangkan jiwa. Aku berdiri berhadapan dengan suamiku, Raka, di bawah lengkungan bunga mawar putih yang memancarkan aroma surga. Mataku tidak bisa lepas dari tatapan matanya yang sangat dalam dan meneduhkan. Malam ini, di bawah taburan bintang-bintang yang bersinar terang di langit malam, kami mengulang kembali janji suci pernikahan kami. Bukan dengan pakaian lusuh dan sisa-sisa uang recehan yang dilemparkan dengan penuh penghinaan, melainkan dengan keagungan dan kehormatan yang sangat luar biasa. Seorang penghulu yang didatangkan khusus dari Jakarta berdiri di hadapan kami dengan senyum yang sangat menyejukkan hati. Raka menggenggam kedua tanganku dengan sangat erat. Ia menatapku lekat-lekat, seolah-olah ia ingin memindahkan seluruh isi hatinya ke dalam dadaku. Suara baritonnya yang berat dan jernih menggetarkan udara malam, mengucapkan sumpah setia yang membuat air mataku kembali menetes perlahan tanpa bisa ditahan. Naya, istriku yang paling kucintai. Raka berbisik, namun suaranya menggema dengan sangat kuat di relung hatiku. Di saat dunia membuangku, kamu datang memungutku dengan kasih sayangmu. Di saat manusia-manusia sombong meludahiku, kamu membersihkanku dengan ketulusan air matamu. Aku bersaksi di hadapan Allah dan seluruh semesta alam pada malam ini.
Aku akan menjadikan tubuhku sebagai perisai baja untuk melindungimu dari segala macam kejahatan dunia. Aku akan menjadikan seluruh hartaku sebagai pelayan untuk menciptakan kebahagiaanmu. Tidak akan ada lagi angin malam yang membuatmu kedinginan. Dan tidak akan ada lagi atap bocor yang membuatmu terjaga dan menangis di tengah malam. Kamu adalah satu-satunya ratu di duniaku. Hari ini, esok hari, dan untuk selamanya. Tangisanku pecah dalam keharuan yang luar biasa besar. Aku tidak mampu lagi berkata-kata. Lidahku terasa keluh oleh gelombang kebahagiaan ini. Aku hanya bisa menganggukkan kepalaku berulang kali seraya menatap wajahnya. Raka merogoh saku jas tuksedonya yang mahal. Ia mengeluarkan sebuah kotak bludru berwarna biru tua. Perlahan-lahan, ia membuka kotak tersebut. Sebuah cincin berlian yang sangat besar dan berkilauan memantulkan cahaya lampion di atas kepala kami. Kilauannya begitu menyilaukan mata. Jauh lebih indah dan lebih mahal dari perhiasan apapun yang pernah dipakai oleh Siska seumur hidupnya. Raka menyematkan cincin berlian itu di jari manis sebelah kananku dengan gerakan yang sangat berhati-hati. Cincin itu terasa sangat pas. Seolah-olah memang diciptakan hanya untuk melingkari jariku. Sementara kami merayakan cinta dan kemenangan di istana pulau pribadi ini, keadilan Allah sedang bekerja dengan sangat sempurna dan tanpa ampun di tempat lain. Roda nasib berputar dengan kecepatan yang sangat mengerikan bagi mereka yang memiliki kesombongan setinggi langit. Manajer umum Sangraloka benar-benar melaksanakan perintah suamiku malam itu juga. Siska, suaminya, dan bibiku diseret paksa oleh puluhan petugas keamanan menuju dermaga belakang yang gelap gulita dan sepi. Mereka dilemparkan dengan sangat kasar ke dalam sebuah perahu kargo kayu yang biasa digunakan untuk mengangkut tumpukan sampah basah dan sisa makanan busuk. Perahu itu berbau sangat menyengat. Jauh lebih busuk dari bau tempat sampah di pinggir jalan yang dulu sering dikais oleh Raka. Sepanjang perjalanan mengarungi lautan yang ganas di tengah malam buta, Siska hanya bisa menangis histeris. Gaun sutra merahnya yang sangat mahal robek dan kotor terkena noda oli mesin perahu. Mahkota berliannya telah hilang entah kemana. Bibiku jatuh sakit karena tidak tahan dengan guncangan ombak laut yang ganas dan bau busuk yang menyiksa paru-parunya. Suami Siska meringkuk ketakutan di sudut kotor perahu, meratapi nasib perusahaannya yang hancur lebur hanya dalam hitungan detik akibat kesombongan dan kebodohan istrinya sendiri. Mereka semua kelaparan, kedinginan, dan tidak ada satupun awak perahu nelayan yang sudi memberikan mereka setetes air minum. Sesuai dengan perintah mutlak dari Raka, mereka harus merasakan kelaparan dan penderitaan yang persis sama dengan yang biasa kami rasakan setiap hari di masa lalu. Setibanya mereka di pelabuhan dan kembali ke kota Kediri keesokan harinya, kehancuran yang sesungguhnya baru saja dimulai untuk mereka. Suami Siska berlari tergesa-gesa menuju gedung kantor perusahaannya, hanya untuk menemukan bahwa gedung megah bertingkat itu telah dipasangi garis segel kuning oleh pihak kepolisian dan petugas bank. Seluruh aset perusahaannya telah dibekukan secara total tanpa ada celah sedikit pun. Ratusan karyawannya sedang berunjuk rasa di halaman depan, menuntut gaji yang belum dibayar. Pria gemuk yang dulu selalu merendahkan orang miskin itu langsung jatuh pingsan di atas aspal halamannya sendiri. Sementara itu, Siska dan bibiku bergegas pulang menaiki angkutan umum yang berdesakan menuju rumah mewah mereka di kawasan perumahan elit kota Kediri. Namun, pemandangan yang menyambut kedatangan mereka di sana benar-benar meremukan jantung mereka hingga hancur berkeping-keping. Puluhan petugas dari Bank Sentral yang dipimpin langsung oleh pengacara suruhan Raka sedang mengeluarkan semua perabotan mewah dari dalam rumah tersebut. Sofa kulit asli buatan luar negeri, televisi layar data raksasa, hingga puluhan koleksi tas mahal dan perhiasan milik Siska disita habis tanpa menyisakan satu barang pun. Pintu utama rumah mewah bergaya Mediterania itu dirantai besi dan digembok dengan sebuah papan peringatan besar bertuliskan bahwa bangunan ini telah disita oleh negara. Siska menjerit sejadi-jadinya. Ia meronta-ronta dan mencoba menerobos barisan petugas keamanan ban yang berjaga. Namun ia didorong dengan kasar hingga terjatuh ke atas aspal jalanan perumahan yang panas. Tetangga-tetangga kaya yang dulu sering berkumpul dan memamerkan harta bersama bibiku kini hanya berani berdiri mengintip di balik pagar rumah mereka masing-masing. Para tetangga sosialita itu menatap Siska dan bibiku dengan tatapan yang sangat merendahkan, persis seperti tatapan menjijikan yang dulu selalu Siska berikan kepadaku setiap pagi.
Tidak ada satupun dari kerabat atau teman kaya mereka yang mau mengulurkan tangan untuk menolong. Dalam satu malam yang mengerikan itu saja, keluarga sombong yang telah menyiksaku selama bertahun-tahun itu resmi menjadi gelandangan. Mereka kehilangan seluruh hartanya. Mereka terpaksa tidur beralaskan kardus di emperan toko yang kotor di sekitar kawasan pasar bandar. Tepat di tempat di mana dulu aku dan Raka menyewa kamar sempit beratap seng. Itulah keadilan yang dijanjikan oleh Sang Pencipta. Balasan yang sangat setimpal untuk hati yang dihitamkan oleh kesombongan. Beberapa bulan setelah malam keajaiban di Kepulauan Seribu itu, suamiku memenuhiku janjinya yang lain. Ia membawa diriku kembali berkunjung ke kota Kediri. Bukan untuk memamerkan kekayaan kami yang melimpah ruah kepada orang-orang yang dulu menghina kami. Sama sekali bukan untuk tujuan rendah seperti itu. Kami kembali ke kota ini dengan menggunakan pesawat jet pribadi yang mendarat di bandara terdekat, lalu dikawal oleh iring-iringan mobil pengawal menuju pusat kota. Masyarakat kota Kediri gempar menyambut kedatangan seorang miliarder muda yang kabarnya akan menanamkan modal bantuan bernilai triliunan rupiah di kota ini. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa sang miliarder dermawan itu adalah mantan pemulung sampah berpakaian compang-camping yang dulu sering mereka caci maki di pinggir jalan raya. Raka membeli sebidang tanah kosong yang sangat luas di dekat kawasan kebanggaan warga, Simpang 5 Gumul. Di atas tanah yang sangat strategis tersebut, suamiku tidak membangun sebuah pusat perbelanjaan mewah untuk menambah pundi-pundi kekayaannya. Ia justru membangun sebuah rumah sakit gratis bertaraf internasional dan sebuah panti asuhan yang sangat megah. Bangunan besar itu dilengkapi dengan fasilitas medis paling canggih dan tenaga kesehatan yang sangat ahli. Suamiku menamai yayasan tersebut dengan namaku, Yayasan Naya Permata Hati. Semua biaya pengobatan untuk warga miskin yang sakit dan biaya pendidikan serta biaya hidup ratusan anak yatim piatu di sana ditanggung sepenuhnya oleh harta kekayaan suamiku. Tidak ada lagi orang miskin di kota ini yang harus menangis karena ditolak oleh rumah sakit. Aku berdiri di balkon lantai atas rumah sakit tersebut, menatap hamparan pemandangan kota Kediri dengan perasaan yang sangat ramah damai. Angin sore berhembus sangat sejuk, mengibarkan kerudung sutra halus yang kini menutupi kepalaku. Raka berjalan menghampiriku dari arah pintu belakang. Ia melingkarkan kedua lengannya yang sangat kokoh di pinggangku, menyandarkan dagunya di bahuku dengan sangat nyaman. Kami berdua menatap jauh ke arah siluet Gunung Kelut yang berdiri gagah di batas cakrawala senja. Alhamdulillah, kita berhasil mengubah air mata menjadi sebuah senyuman kebahagiaan untuk banyak orang. Sayangku, Raka berbisik dengan nada yang sangat lembut mengalun di telingaku. Semua penderitaan kelam yang kita lalui dulu, atap seng yang bocor, hinaan tetangga, rasa kelaparan, dan uang receh yang dilemparkan ke wajahku hari itu, semuanya adalah cara Allah untuk mendidik dan membentuk mental kita. Allah ingin memastikan bahwa ketika kita memegang kekayaan dunia yang luar biasa besar ini, mata kita tidak akan pernah menjadi buta dan hati kita tidak akan menjadi sombong seperti mereka. Di tengah perbincangan kami di balkon sore itu, seekor kucing kecil dengan bulu putih bersih yang sangat lebat berjalan menghampiri kaki kami. Kucing itu mengeong manja, lalu menggesekkan tubuh mungilnya ke kaki celana kain mahal milik Raka. Kucing itu adalah anak kucing liar yang sama, hewan pincang yang dulu diberi makan siang oleh Raka di pinggir jalan raya dekat klinik kerjaku. Kami mencarinya, membawanya pulang, menyembuhkan lukanya, dan merawatnya dengan penuh kasih sayang di istana kami. Kucing itu seolah menjadi saksi bisu dari awal pertemuan kami yang penuh dengan keajaiban. Raka menunduk perlahan, mengangkat kucing itu ke dalam gendongannya, dan mengelusnya dengan tangan yang sama. Tangan yang dulu dipenuhi oleh kotoran debu jalanan, namun kini telah mengubah seluruh jalan cerita duniaku. Aku menyandarkan kepalaku di dada bidangnya, mendengarkan detak jantungnya yang selalu berdetak dengan irama ketenangan yang sempurna. Aku memejamkan mata, meresapi setiap detik kebahagiaan yang kini membanjiri seluruh aliran darah di dalam tubuhku. Di jalanan berdebu kota Kediri ini, aku pernah merasa sendirian dan kehilangan segalanya. Aku pernah diremukan oleh kesombongan manusia-manusia angkuh yang tidak punya hati nurani. Namun di jalanan kota ini pula, di bawah terik matahari siang itu, aku menemukan sebuah permata paling berharga yang tertutup oleh debu dan pakaian lusuh.
Pria yang rela merendahkan harga dirinya sampai ke tanah hanya demi mencari cinta sejati. Kini, tidak ada lagi rasa ketakutan di dalam hatiku. Tidak ada lagi tangisan menyayat hati di tengah malam akibat kedinginan. Yang tersisa hanyalah lautan rasa syukur yang tidak akan pernah putus hingga akhir hayatku nanti. Aku telah belajar bahwa sekeping emas murni akan tetap menjadi emas yang berharga, meskipun ia dikubur dalam-dalam di bawah tumpukan sampah yang paling bau sekalipun. Dan cinta yang tulus, pengorbanan yang ikhlas, serta kesabaran yang sama sekali tidak berbatas, pada akhirnya akan selalu mengangkat derajat manusia ke tempat yang paling tinggi di mata Sang Pencipta. Bersama Raka, langkah kakiku kini terasa sangat ringan tanpa beban. Kami berdua telah berhasil melewati badai ujian yang paling gelap, dan kini kami siap untuk terus berjalan bergandengan tangan menembus waktu, membawa cahaya kebaikan, dan menyusuri takdir indah yang telah disiapkan oleh Allah untuk kami berdua selamanya.